Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu membuat website e-learning. Itu sebuah platform belajar online dari LPK Boseo. Saya di sini sebagai back-end dan nama saya Nurikas Putra Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2303040131 dan ada anggota kami juga di sini. Silahkan perkenalkan masing-masing. Oke, izin masuk di sini. Saya Alex Triogo dengan NIM 118. Lanjut. Dan saya Farisal Wiarganto dengan NIM 23030400137. Dan ada Relita Anindya dengan nomor induk mahasiswa 119 ya? Nah, Bener sih? Ya, beliau ini sedang sakit jadi kami bantu backup. oke. Oke. Pertama-tama dari tampilan dan juga di sini kami baru menyelesaikan halaman landing page dan halaman login dan untuk register untuk saat ini. Dan untuk kedepannya nanti akan kami diskusikan kembali. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian backend. Di bagian backend, saya menggunakan framework Express dengan database itu dari MongoDB. Dan juga saya mengaktifkan course ya, agar front end di localhost jalan di localhost 3000 dan backendnya itu di localhost 5000. Lalu ada models, ada user. Ini skema user itu untuk menyimpan data akun siswa. Ada field nama, email, password, dan role. Di sini role-nya itu untuk membedakan antara siswa dan admin. Secara default, akun yang register itu menjadi siswa, role-nya siswa. Lalu ada pendaftaran. Ini untuk menyimpan data siswa atau calon siswa yang mengisi ya. Ada di sini calon siswa mengisi program, nama, WhatsApp, email, bukti pembayaran, dan juga status. Status ini dari ada pending, diterima, dan ditolak. Secara default itu pending. Mengapa menggunakan pending, diterima, ditolak? Karena nantinya register ini tuh bukan untuk masuk ke halaman dashboard siswa, melainkan nanti setelah daftar akan dibuatkan akun oleh admin. Lalu selanjutnya mana lagi ya? Kita punya dua endpoint utama di mana ya? Nah ini dua endpoint utama yaitu API pendaftaran dan juga API out ya untuk login. Ya, terus ada JWT token. JWT token ini untuk membuktikan bahwa user itu sudah login dan juga tidak bisa sembarangan akses melalui halaman secara langsung ya. Jadi user harus login terlebih dahulu, tidak bisa langsung diakses ke halaman ini. Jadi ketika memaksa untuk mengakses halaman dashboard, yang dimana halaman dashboard itu ketika user sudah login, maka akan diarahkan ke login. Seperti itu. Terus, apalagi ya untuk bagian backend?
Oh iya, di bagian backend itu kodenya berintegrasi dengan apa ini? Di login. Login jelas di sini ada handle login. Dan juga untuk di register juga ada handle submit. Data ini dikirim ke endpoint dan JWT tokennya itu disimpan di local storage. Oh ya, untuk mengatur status pending diterima dan ditolaknya itu kami masih apa namanya? Masih diatur di mana? Secara manual ya di MongoDB. Di websitenya MongoDB Atlas. Kayak untuk bagian backend mungkin seperti itu. Sekarang saya alihkan ke untuk bagian front end. Silakan teman-teman front end. Oke, izin melanjutkan. Di sini saya mengerjakan sedikit bagian front end. Untuk yang pertama itu ada pada bagian navbar. Di bagian ini navigasi utama yang berada di bagian atas website. Lalu fungsi dari navbar ini adalah memberikan kemudahan kepada pengguna untuk berpindah dari satu section ke section lain secara cepat tanpa harus scroll manual. Untuk tampilan navbar sendiri itu terdapat menu, beranda, program, tentang, testimoni, galeri, dan FAQ. Menu tersebut dibuat menggunakan RFID, contohnya program. Artinya ketika pengguna menekan menu program, halaman akan otomatis scroll menuju section yang memiliki section ID program. Navbar juga dibuat dengan konsep stack top, artinya navbar akan berada di bagian atas layar walaupun pengguna melakukan scrolling ke bawah. Selain itu, menu navigasi terdapat tombol hubungi kami. Hubungi kami, Mas. Oh ya. Nah, hubungi kami yang berfungsi sebagai akses cepat untuk menghubungi pihak LPK Boseo. Tombol ini diarahkan langsung ke WhatsApp menggunakan format https://wa.me. Dengan fitur ini, calon peserta tidak perlu mencari kontak secara manual, cukup klik tombol dan langsung diarahkan ke WhatsApp. Navbar ini juga dibuat responsif dengan menambahkan fitur hamburger menu untuk membuat menu responsif. Digunakan user state dari React saat layar desktop menu ditampilkan normal. Namun, ketika layar kecil seperti HP, menu akan disembunyikan dan diganti tombol hamburger. Jika tombol tersebut diklik, maka menu akan muncul dan membuat tampilan tetap rapi, mudah digunakan di semua perangkat. Lalu yang berikutnya itu ada hero section. Hero section ini merupakan bagian pertama yang muncul setelah navbar dan bagian terpenting karena berfungsi sebagai tampilan awal yang menarik perhatian pengguna. Pada hero section yang menampilkan headline utama seperti wujudkan karir impian bersama LPK Boseo. Headline ini bertujuan memberikan pesan untuk pelatihan kerja dan membantu peserta meraih pekerjaan di luar negeri. Di bawah headline terdapat sub-headline atau deskripsi singkat yang menjelaskan bahwa LPK Boseo menyediakan pelatihan bahasa, pembinaan skill kerja, serta pendampingan dokumen untuk bekerja di luar negeri seperti Jepang dan Korea. Hero section juga dilengkapi tombol call to action, yaitu daftar sekarang dan pelajari lebih lanjut. Untuk daftar sekarang langsung mengarah ke section program atau pendaftaran, serta untuk pelajari lebih lanjut mengarah ke section tentang. Dari segi tampilan, hero section dibuat menggunakan Tailwind CSS dengan background gradient agar terlihat modern dan profesional. Selain itu, ditambahkan elemen poin keunggulan seperti pelatihan bahasa, pembinaan skill kerja, dan pendampingan dokumen agar pengguna langsung memahami kelebihan LPK Boseo hanya dengan sekali stalking atau melihat. Lalu berikutnya itu ada program section. Di program section ini
menampilkan program-program pelatihan yang tersedia di LPK bawah SEO. Program yang ditampilkan itu hanya 2, yaitu program Jepang dan juga program Korea. Program ini dibentuk agar informasi terlihat rapi dan mudah dibaca pada setiap card. Dan juga di setiap card itu terdapat beberapa informasi penting, yaitu nama program, deskripsi program, benefit yang akan didapat peserta jika mendaftar melalui tersebut, lalu tombol daftar sekarang. Selanjutnya itu ada tentang section. Di tentang section ini memberikan sedikit informasi profil mengenai LPK bawah SEO agar pengguna lebih percaya dan memahami latar belakang lembaga LPK bawah SEO ini. Pada bagian ini menampilkan sedikit deskripsi singkat yang menjelaskan bahwa LPK bawah SEO adalah lembaga pelatihan kerja yang fokus membimbing peserta bekerja di luar negeri melalui pelatihan bahasa dan skill kerja yang sangat gampang dilalui. Kemudian ditambahkan juga bagian visi dan misi. Lalu nilai-nilai ini menjelaskan karakter dan prinsip lembaga tersebut. Section juga penting karena membangun kepercayaan pengguna, sebab biasanya calon peserta akan mempertimbangkan apakah lembaga tersebut memiliki tujuan dan sistem pelatihan yang jelas dan terpercaya. Selanjutnya itu udah ya Mas ya? Saya segitu doang ya Mas? Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Temo. Mas Fahriza. Oh ya, Mas Fahriza, sorry saya lupa, maaf. Ya, untuk selanjutnya untuk saya Pak front end di bagian login, halaman login, terus di halaman register juga. Untuk yang pertama di halaman register ya. Untuk di halaman register pertama, karena formulirnya membutuhkan banyak data, saya merancang sistem multi-step form. Tujuannya agar proses registrasi terasa lebih terstruktur dan tidak membingungkan pengguna. Gitu. Untuk poin teknisnya, pertama saya menggunakan logika multi-step dan conditional rendering. Di sini ada multi-step untuk yang poin pertama, Mas. Nah, itu saya membuat step-nya bernama step. Di situ kan ada 4 pilihan untuk melacak posisi pengguna mau milih untuk kelas yang mana selanjutnya, milih kelas mana untuk di LPK ini dengan teknik conditional rendering di React. Jadi sistem hanya merender dan menampilkan potongan form yang sesuai dengan apa yang nanti pengguna akan pilih kelasnya. Terus yang kedua, manajemen data terpusat atau alih-alih membuat banyak variabel terpisah. Itu di dalam satu cek di step 1 yang form data. Terus untuk selanjutnya di bagian register yang untuk step 2. Nah, untuk di bagian step 2 itu kan ada untuk menambahkan nama, email, terus nomor WA dan pembuatan password. Terus setelah itu di bawahnya saya menambahkan untuk tombol kembali dan setelah register. Jadi untuk lanjut langsung ke pembayaran. Nah, kode ini menggunakan logika rendering kondisional untuk menentukan konten mana yang harus ditampilkan. Jadi mungkin setelah nanti ini register selesai, nanti langsung masuk ke halaman login dengan alert, jadi peringatan pemberitahuan. Jadi habis ini lanjut ke bagian login. Untuk di bagian login, halaman ini berfungsi untuk menangkap kredensial pengguna email dan kata sandi yang telah
tadi pertama di halaman register yang dibuat. Jadi untuk nantinya masuk ke halaman dashboard. Untuk yang pertama, saya menggunakan di baris pertama karena ini menggunakan React Hooks, use state dan use router. Untuk yang kedua yaitu ada management state, menggunakan dua state yaitu email dan password untuk menyimpan input pengguna secara real time melalui fungsi onSend pada elemen input. Dan yang ketiga, saya menggunakan logika pengiriman form, fungsi handle login yang dipicu saat form dikirimkan. Fungsi ini menggunakan dengan kode prevent default untuk mencegah halaman memuat ulang secara otomatis. Jadi menampilkan pesan sukses melalui alert. Jadi setelah mengisikan email dan password, habis ini langsung jika dikirimkan langsung muncul pesan alert dan peringatan jika email atau password salah, itu akan muncul pesan memunculkan pesan akun tidak jadi atau tidak ditemukan. Dan jika berhasil pesan alert akunnya ada atau langsung atau sukses, yang bisa langsung ke halaman dashboard kembali. Dan itu saya menggunakan yang di tengah untuk objeknya itu menggunakan desain UI-nya Tailwind CSS untuk menyusun tata letak tengah layar atau flexbox, menerapkan gaya visual transparan yang modern, dan meletakkan tombol navigasi kembali dengan posisi absolut di pojok kiri untuk user experience atau UX yang lebih baik. Begitu, Mas. Aduh, pas banget kok rapat ini telah berakhir. Benar-benar buat rapat baru. Rapatnya habis. Bentar. Gue bagi mana bagi? Mana sih bagi? Buat ulang iya. Habis. Aduh, habis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut aja ya. Untuk bagiannya Mas Temo gimana? Apakah sudah done? Don. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan Mas Alip dibantu backupnya. Saya kan membackup dari Ralita karena kebetulan beliau lagi sakit dan tidak bisa berbicara. Di bagian ini masih di front end. Di sini Ralita membuat section testimoni. Di section ini menampilkan pengalaman dan pendapat dari peserta yang pernah mengikuti pelatihan di LPK Boseo. Dan untuk tujuannya sendiri itu meningkatkan kepercayaan calon peserta terhadap lembaga. Di dalam kode testimoni, si Ralita menampilkan beberapa testimoni menggunakan data dummy terlebih dahulu, seperti nama peserta, asal daerah, dan komentar singkat mengenai pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan. Selain itu,
section ini juga membantu memberikan gambaran bahwa LPK Boseo memiliki kualitas pelatihan yang baik dan juga kinerja yang baik, sehingga banyak calon peserta yang lebih yakin untuk bergabung. Lalu di section galeri, pada section galeri, Mas Put. Galeri. Nah, Iya, sorry. di section galeri ini dibuat untuk menampilkan dokumentasi kegiatan yang ada di LPK Boseo. Berfungsi sebagai media visual agar pengguna dapat melihat aktivitas pelatihan secara langsung. Misalnya kegiatan kelas bahasa, pelatihan bahasa Jepang, terus bawah lagi mas, terus kegiatan kelas, praktek kerja, wisuda peserta, dan pemberangkatan secara langsung. Di dalam file galeri ini menampilkan beberapa gambar yang disusun menggunakan layout grid. Dengan menggunakan grid, tampilan galeri terlihat lebih modern dan responsif karena otomatis menyesuaikan ukuran layar pengguna. Section ini bertujuan untuk memperlihatkan suasana dan fasilitas pelatihan sehingga calon peserta bisa memiliki gambaran yang nyata tentang lingkungan belajar di LPK Boseo. Lalu ada section FAQ. Nah, di section FAQ ini atau bisa disebut frequently asked question, dibuat untuk menampilkan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon peserta, seperti bagaimana cara mendaftar, terus berapa biaya pendaftaran, berapa lama prosesnya, apakah ada jaminan kerja. Nah, seperti itu untuk contohnya. Dan di dalam file FAQ ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban menggunakan data dummy juga seperti pertanyaan tersebut. Terus dibuat dengan konsep list atau according sederhana agar pengguna bisa membaca jawaban dengan jelas. Dengan adanya FAQ website ini menjadi lebih informatif dan dapat mengurangi kebingungan calon peserta ketika pertama kali mengunjungi website dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang ingin diberikan. Lalu ada yang terakhir itu ada footer mas. Nah, di footer itu bagian terakhir di landing page. Footer berfungsi sebagai penutup halaman sekaligus menampilkan informasi penting di LPK Boseo. Di dalam file footer.js menampilkan LPK, program kami, dan hubungi kami. Di dalam footer ini menjelaskan lembaga pemilihan kerja saya untuk magang ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan mengantarkan Anda memilih. Nah, footer ini sangat penting karena biasanya pengguna mencari informasi kontak di bagian bawah halaman. Tapi untuk kontak sendiri itu kita berada di atas, jadi tidak ada yang namanya di bawah. Selain itu, footer juga memberikan kesan lebih profesional dan lengkap agar mahasiswa itu menjadi mahasiswa, agar para calon bisa melihat program kami dan juga deskripsi singkat dari LPK Boseo. Lanjut, mungkin Mas Putra bisa dilanjut. Ya, untuk semuanya sih sudah mencakup penjelasan ya, sudah menjelaskan tentang proyek kami, yaitu membuat e-learning. Dan saat ini baru sampai di login register, dan juga untuk login untuk tampilan dashboard juga itu masih belum dibuat, atau masih dibuatnya masih sederhana. Kita cek dulu untuk halaman dashboard siswa. Nah, untuk dashboard siswa kurang lebih
seperti ini dulu, dan nanti kita akan kembangin lagi untuk dashboard siswanya untuk di next project. Ya, mungkin itu saja dari kami presentasi mengenai project website e-learning Poseo. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.